Tiga. Dan asatid. Di depan dulu. Siap di korban. Ganjar. Maaf. Boys, iya haji otomatis mau apa? MF deh. Allah. Sadu bitadris. Allah. Sadu bitadris al-yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashkurukum jami'an syukran jazilan. Alladzi qad a'tani. Fasulwatan goliyatan. Tahta mau ahamiyatil fastabikul khairat. Allah. Saya berterima kasih kepada kalian karena sudah memberi kesempatan yang besar kepada saya untuk berbicara di depan kalian tentang kompetisi dalam kebaikan. Sebelum saya mulai, saya akan absen terlebih dahulu. Mungkin karena kita waktunya agak mepet. Tadi saya habis rapat PBNU. Karena anak-anak SMA zaman sekarang dan SMA zaman sekarang sudah canggih, bisa memakai HP dalam pembelajaran, boleh dicek aja, nanti di chat saja ke ketuanya, boleh. Nanti yang tidak masuk siapa boleh chat ke saya, oke? Terima kasih. Ya, ayo. Tapi kalau mau disebutkan boleh. Ayo sebutin kan ayo. Baik, jangan terlalu ribut, katakan. Saya akan bertanya terlebih dahulu sebelum pembahasan saya yang sangat Masya Allah ini tentang materi sebelumnya. Apakah ada yang tahu tentang materi minggu sebelumnya? Bersyukur kepada Allah, betul. Apalagi bertanggung jawab. Perbuatan keji, contoh perbuatan keji. Zina. Iya. Saya mau selalu dikenal dengan Kiai Haji Abok ya. Jadi jangan terlalu gara-gara minum proklin. Ya. Bapak lanjut. Bapak apaan, Pak? Bapak kapan dikorbanin? Sebelum kita ini bahas, kompetisi dalam kebaikan identik dengan Quran surat Al-Baqarah. Ayat 148 dengan kata Masya Allah. benar sekali itu. Ya, gimana PBNU? Asli benar. Berapa ya? Kita akan membahas Fastabiqul Khairat atau berkompetisi dalam kebaikan. Apakah ada yang tahu tentang apa itu Fastabiqul Khairat? Betul, itu adalah artinya. Apa makna dari Fastabiqul Khairat sendiri? Harus bagaimana ini? Apakah kalian tahu? Ya, ya pastinya karena kalian mungkin baru menemui materi ini secara khusus di MA sekarang kelas 10 kalian ini. Jadi kita akan membahas berkompetisi atau bisa disebut dengan berlomba-lomba. Perihal berkompetisi ini bisa banyak disandingkan dengan banyak hal. Bahkan kita bisa sandingkan dengan berkompetisi dalam maksiat, berkompetisi dalam tinju, berkompetisi dalam apapun hal, banyak hal. Makanya berkompetisi ini dengan kata lain adalah kita bersaing dengan yang lain.
Kenapa kita harus bersaing dengan yang lain? Karena judulnya aja berlomba-lomba. Kalau kita berlomba-lomba sendirian untuk apa? Untuk apa fungsinya gitu? Nah, di sini berkompetisi ini penting untuk kita Pak. Namun alhasil bagusnya Mastabiku ini kita rujuk kepada al-khairat. Jadinya yaitu kebaikan. Kebaikan di sini banyak hal dan macamnya. Namun bukan lahmun. Kalau lahmun ini sebagian diri saya. Iya. Kebaikan banyak halnya. Tidak hanya kita harus meningkatkan value diri atau apapun. Makanya kita harus berkompetisi. Seperti dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, dikutip dari katanya Imam Ali, disebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jika kamu ingin mendapatkan dunia, maka raihlah ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu dunianya. Dan barang siapa yang ingin meraih itu akhirat, maka dengan ilmu. Dan terakhir Imam Ali mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat sekaligus, fa'alaihi bil ilmi juga, dengan ilmu itu sendiri. Makanya mana asli dari berkompetisi dalam kebaikan ini, selain bersaing dengan yang lain dan meningkatkan value adalah dengan kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dengan apa caranya kita menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia, ilmu akhirat, tidak ada membeda-bedakannya. Semuanya sama-sama baik. Selama itu baik, maka kita harus ambil. Seperti itulah maksud dari fastabiqul khairat. Nah, saya akan bertanya, apakah ada yang tahu mengapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan? Coba Ganjar. Ya. Ada iklan. Kenapa? Kenapa? Apakah ada yang tahu mengapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan? Karena kata Allah, wa'asi kama sabaqu. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Masya Allah, terima kasih Ganjar itu ya. Saya ada hadiah di belakang, kecupan sedikit ya. Terima kasih. Iya, thank you. Kita transfer ilmu ya. Kita transfer ilmu ini. Isian mengerikan. Kita Transfer ilmu. berkompetisi dalam kebaikan untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang saya poin di sini. Yang pertama pastinya meraih keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah ridho kepada kita, apapun segala situasi dalam kita kesulitan, dalam kita sedang terpuruk, maka Allah akan memudahkan segalanya. Maka Allah akan memberikan semua jalannya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan ataupun dalam kita sekolah. Jadi kita bisa lebih teliti dalam pembelajaran dan sebagainya. Terus menyebarkan energi positif bagi diri kita untuk lebih semangat, memotivasi diri, memotivasi orang lain. Karena kita memiliki energi yang positif dari itu semua. Lanjut, karena ini sudah tercakup, memanfaatkan waktu dengan bijak. Dengan kita fastabiqul khairat, kita juga bisa menjadi seseorang yang lebih disiplin. Terus mengembangkan tanggung jawab juga dan membantu melawan godaan setan. Karena apa? Fastabiqul khairat ini bukan sekedar berkompetisi dalam kebaikan dan dengan kita menyeimbangkan ilmu dunia dan akhirat ataupun menyeimbangkan dunia dan akhirat seisinya itu, tapi di dalam itu semua, di dalam semua definisi yang simpel ini, godaannya sangat berat. Karena apa? Berhubungan dengan ikhlas, dengan hati. Karena kita harus melawan yang namanya ria dan ujub. Maka dari situ tujuan berkompetisi adalah memahami prinsip kompetisi dalam kebaikan tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah kalian tulis tentunya ya. Iya, Pak. Tulisnya jangan contreng-contreng aja itu ya. Kedua, menginspirasi untuk berbuat yang baik tadi kata saya, karena kita memiliki energi yang lebih positif dengan kita terus berbuat baik. Baik itu untuk meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri atau value diri, ataupun bisa untuk kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang menjadi solidaritas dan kerjasama.
juga yang pastinya mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah. Cuman itu menjadi tujuan kita yang terakhir. Kenapa saya simpan di terakhir? Karena belum tentu segala sesuatu yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berbuat baik. Seperti itu. Nah, sini saya akan membawakan hadis riwayat Muslim. Apakah ada yang ingin membacakan hadisnya beserta kalian mengikuti orang yang membacanya? Oke, boleh love itu di sana. Woi, berdiri. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitnaka kita ilailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Terima kasih kamu. Boleh duduk kembali. Nanti ada sesuatu dari saya. Apa itu? Rasa hidup. Saya akan sebutkan nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala beramal sebelum datang berbagai fitnah seperti pandangan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan suatu bagian dari dunia. Maksudnya laki-laki ini mencakup laki-laki dan perempuan juga ya. Oke. Ya. Isi kandungan hadis tersebut. Nah. Sebagai seorang mukmin, kita harus memiliki semangat katanya. Dalam hadis ini mengatakan semangat untuk berbuat kebaikan di kehidupan ini karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Apakah besok kita masih hidup atau tidak? Apakah nanti kita asal masih hidup atau tidak? Kita aja makanya apakah makanya Allah dan Rasul mengingatkan kepada kita untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Tentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera dalam berbuat kebaikan karena untuk mencari ridhonya. Balik lagi, tidak boleh kita berbuat kebaikan karena ingin dilihat orang lain, ingin dilihat oleh manusia. Karena Imam Ali berkata, sepahit-pahitnya yang aku rasakan adalah percaya kepada manusia. Yang ketiga adalah fitnah yang akan datang menyerang umat secara halus dan tidak terlihat, seperti potongan malam yang gelap. Oleh karena itu penting bagi seorang mukmin untuk berhati-hati dan bersegera beramal sebelum terjebak dalam fitnah tersebut. Fitnah yang disebutkan ini apa? Kata Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu hari di mana amar ma'ruf nahi munkar ini terbalik, yang menjadi malahnya kita itu yang amar menjadi nahi. Bener ya? Maaf, saya tiba-tiba lupa mufradatnya ini. Kayaknya tadi terlalu capek saya. Jadi yang tiba-tibanya kebenaran, suatu kebenaran menjadi suatu kesalahan sekarang, dan suatu kesalahan malah menjadi kebenaran, atau bahkan lebih sebaliknya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, bersegera dalam membuat kebaikan karena merupakan cara untuk melindungi kita dari fitnah-fitnah tersebut. Seperti itu. Yang kelima adalah amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, mengikuti tuntutan Rasulullah SAW. Dan balik lagi karena ikhlas itu dalam hati ya. Kita harus bersegera dalam berbuat kebaikan sebelum terlambat dan terhalangi oleh berbagai musibah. Karena yang tadi umur tidak tahu, dan kita juga tidak tahu sehatnya kita sampai mana. Apakah kita sudah ini akan tertubruk truk, akhirnya celaka, akhirnya tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa ini. Oh ini saya cuma ngomong-ngomong aja ya.
Tiba-tiba lumpuh, akhirnya susah untuk beribadah, susah untuk melakukan kebaikan. Makanya Allah dan Rasul menyuruh kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang ketujuh, yang terakhir, semoga senantiasa Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan dan melewati itu ya. Nah, tadi di acara PBNU tadi saya juga membahas sedikit tentang Fastabiqul Khairat, dan banyak ibu-ibu komplek yang bertanya kepada saya setelah saya berbuat kebaikan kepada orang lain, "Oh, kenapa orang lain itu malah jahat ke saya, malah gini. Padahal saya udah bahas, kamu udah pernah dibaikin sama saya gini. Nah, bagaimana caranya berkompetisi dalam kebaikan tanpa harus takut dikecewakan atau dihianati orang lain? Maka saya kasih tahu dua jawaban. Yang pertama yang simpel, yang ketiga yang sulit. Yang pertama simpel, kenapa? Oh, ini salah. Kenapa saya? Yang pertama adalah dengan kita mengamalkan hadis arba'in, hadis pertama, innamal a'malu binniyat, yaitu kumaha niat orang. Bagaimana niat kita untuk melakukan kebaikan tersebut? Apakah kita niatnya fahijratuhu ilallahi wa rasulih atau fahijratuhu mahajara kan? Di dunia yusibha wa biratin ya Tuhan, fahijratuhu mahajara ilahi, benar? Mahajara ilahi. Nah, apakah kita ya, jadi kita harus berintrospeksi diri, apakah kita berbuat kebaikan karena kita mengharap sesuatu dari orang lain, mengharap pujian dari orang lain, atau mengharap balasan dari orang lain. Kalau kita mengharap seperti itu semua, pastinya kita akan sakit hati. Walaupun kita ikhlas apa gimana pasti ada sakit hatinya juga. Cuman kalau kita ikhlas, kalau kita berserah diri kepada Allah, semua hal itu pasti akan dibalas oleh yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam hadis ini, wah terlalu panjang ini. Gak kuat saya bacanya. Jadi kita singkat saja. Intinya mana? Intinya di sini ya. Nah, anda mantul awis kamaj. Ala ayat fakir syai man yakfur bihi. Pada tabahu wa in istamaj. Ala ayat dulu ka syai lam yadur ka bi syai. Maka tabahu Allah alaika. Jadi maksudnya naon cenah eta teh euy. Jadi maksudnya teh kata Rasul kepada Sayyidina Abbas mengatakan, "Ya senajan namun cenah saumat-umat cenah bersepakat cenah rek nyeri maneh atau rek meuli manfaat ka maneh atulah mere manfaat atau membantu maneh membantu kamu, tidak akan bisa membantu kamu atau tidak akan bisa memberi manfaat kepada kamu kecuali Allah sudah mencatat hal itu. Dan sebaliknya, jika bersepakat itu umat untuk mencelakai kamu atau memadoroti kamu, maka tidak akan bisa kecuali Allah sudah menentukan hal itu." Seperti itu maksud dari hadis ini. Nah, jadi saya sudah memberitahu kenapa hal itu, bagaimana cara kita melakukan fastabiqul khairat tersebut. Kita harus yakin, karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kemudian kunci kehidupan tenang yang pertama adalah tidak ngomongin orang lain. Yang ketiga, jangan peduli dengan omongan orang lain kecuali itu kebaikan. Karena sesuai makolanya, ungdur makola wala tangdur Makila. mankola. Kamu. Ya, jadi lihat siapa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Selama itu baik, walaupun itu preman, ambillah kebaikannya. Nah, ini sudah tidak perlu sepertinya, kalian sudah sudah pintar ya, karena kalian sudah SMA, harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dari ilustrasi tersebut, apakah ada yang bisa menganalisis dan mengamati ini tentang apa aja? Boleh ngacung siapa yang mau? Boleh, saya Dina Tatan. Boleh. Jadi gimana? Ini tentang apa aja nih? Yang pertama itu tentang mengajarkan membaca Al-Quran kepada seorang anak kecil.
Yang kedua memberikan sesuatu kepada seorang pengemis. Yang ketiga itu sholat berjamaah. Ini semua ini berhubungan dengan apa? Dengan yang tadi yang Bapak jelaskan tentang berkompetensi dalam kebaikan. Betul sekali. Masya So, iya. Waktunya berapa menit lagi? Habis. Sudah habis Pak dari tadi habis ya, Bu? Sebelumnya sepertinya saya nggak mau habis dulu ah. Masa? Minum dulu Pak, minum dulu. Karena waktu itu Bapak pernah mengirim makalah, metode yang Bapak berikan adalah tanya jawab, ceramah, juga soal. Nah, ada satu lagi, yakni dengan cara kita mengamalkan Fastabiqul Khairat ini di zaman modern dengan memanfaatkan media. Media apa? Media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Seperti itu. Nah, bagaimana contohnya, Bapak? Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa lihat buka izin khusus. Diam. Oh, promote. Promosi videonya. Promosi videonya. Bapak itu Bapak pas ngomong. Itu Bapak pasti bisa. Bapak itu masih jadi tigo. Allah memberikan sebuah keringanan dalam melakukan sholat berupa uzur. Apa sih? Itu adalah amalan dalam melaksanakan suatu ibadah. Dalam sholat itu apa aja sih? Dalam sholat itu ada dua, yakni wudu dan lupa. Sesuai yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, kayaknya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami yang menyebutkan ada sholat di istana an-Nawawi wan nisyanu. Cukup mungkin segitu. Jadi kita bisa membuat konten tentang perihal kebaikan, tentang untuk mengajak kepada kebaikan. Karena Fastabiqul Khairat ini sangat erat kaitannya dengan amar ma'ruf atau kita mengajak kepada kebaikan juga. Yang karena tujuan kita menuntut ilmu adalah menghilangkan yang namanya kebodohan dalam diri, yang kedua menghilangkan kebodohan dalam orang kepada apa yang ada dalam diri orang lain. Nah, tahap yang pertama dulu kita selesaikan, yaitu dengan menuntut ilmu. Sudah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu terhadap diri sendiri, maka amalkan kita itu ilmu kepada orang lain. Dengan kita bisa berceramah, dengan kita bisa mencontohkan yang baik-baik, ataupun membuat konten yang positif seperti ini gitu. Nah, kita lanjut. Akan tidak lama lagi Bapak di sini. Tidak lama. Iya, Pokoknya Bapak mengaitkan hal di sini karena memang bisa menjadi pedoman bagi kalian para anak SMA atau MA untuk mengembangkan perilaku yang positif, yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan orang lain, serta mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pendidikan dan contoh yang baik dari orang tua juga termasuk. Nah, kalian juga walaupun sebagai seorang pelajar yang akan menjadi guru, yang akan menjadi orang tua ke depannya, harus tahu tentang perihal berkompetisi dalam kebaikan ini dalam segala aspek kehidupan. Nah, kesimpulannya, ada yang tahu boleh ngacung dari setelah saya sekian banyak menjelaskan sampai ceket. Nanti ada hadiah ini. Boleh ngacung. Ini kalian emang seradap ya. Udah, saya simpulin sendiri. Bapak di sini dalam kebaikan ini sangat dianjurkan dalam Islam, bertujuan untuk memotivasi anak-anak remaja atau SMA dan SMA melakukan kebaikan secara aktif dan tulus semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari pujian manusia. Ini membantu meningkatkan kualitas ibadah dan amal kebaikan dengan mendorong persaingan yang sehat dan konstruktif. Persaingan ini itu berkompetisi, berlomba-lomba, namun penting untuk menghindarinya dari kesombongan dalam prosesnya dan juga ria dalam prosesnya. Melalui kompetisi yang sehat, remaja dapat saling mendorong dalam kebaikan dan menciptakan lingkungan yang harmonis di mana nilai kejujuran dijunjung tinggi. Ini dapat menjadi sarana efektif menguatkan iman dan meningkatkan kebajikan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila Bapak terlalu banyak bicara.
Bapak akan melanjutkan pengajaran sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.